Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatun mimma amilu. Waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون Sadaqallahul Azim. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma alimna al-Qur'an, Allahumma alimna al-Qur'an, Allahumma alimna al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikullin lan iku kedue saben-saben wong darajatun utawi pira-pira derajat mimma amilu saking barang kang lakoni sapa akeh. Mimma amilu saking barang kang lakoni sapa akeh. Masing-masing orang di antara mereka
derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Wali yuwaffiyahum lan supaya netepi sapa Allah ing akeh. Wali yuwaffiyahum lan supaya netepi sapa Allah ing akeh dan agar Allah mencukupkan bagi mereka a'malahum ing amalan-amalan yang akeh. Wahum utai yang akeh iku la yudlamuna ora den aniaya sapa akeh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa likullin darajatun mimma amilu. Jadi bagi masing-masing orang, ya masing-masing mereka derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi derajat yang diterima seseorang itu ya sesuai dengan pekerjaannya, ya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Di akhirat seseorang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya karena perbuatan mereka di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepadanya rahmat dan maghfirah gitu. Ya. Karena diterima amalannya gitu. Jadi kalau mereka tidak beramal ya tidak dapat surga. Ya. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Jadi surga yang seperti itu diwariskan oleh Allah ya disebabkan karena apa yang kamu kerjakan. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan, siapa yang beramal solih min dzakarin ya, baik laki-laki atau unsa atau perempuan wa huwa mu'min, dia beriman ya, siapa yang beramal solih laki perempuan ya, dia beriman ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Wa najziyannahum ajrahum bima wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami berikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi derajat di dunia, derajat di akhirat itu ya karena perbuatan manusia di dunia itu ya, mereka di dunia berbuat baik apa tidak, beriman berbuat baik apa tidak gitu ya. Jadi kalau mereka di dunia tidak pernah berbuat baik dan tidak beriman, ya mereka tidak akan mendapatkan ya kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Di dunia juga tidak dapat. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena iman dan amal solih. Ya, karena iman dan amal solih. Amal solih itu jangan hanya dipersepsikan ya hanya
Ya, sholat dan sekedar sholat, bukan itu. Ya. Jadi iman, amal soleh itu ya benar-benar iman yang tidak ada keraguan sedikit pun, amal soleh yang dilakukan dengan sungguh-sungguh serius. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar amal soleh gitu, bukan. Dan serius. Amal soleh itu ya kerja nyata, kerja baik, gitu. Kerja yang produktif, ya, kerja yang produktif. Bukan berarti amal soleh itu ya apa namanya sekedar beramal, tidak gitu. Jadi kualitas amal itu juga diperhitungkan. Gitu. Sholat ini derajat ini. Ya, berapa banyak hadis yang menjelaskan ya, tentang keutamaan daripada sholat. Gitu. Kalau kita bicara derajat, gitu. Seperti satu riwayat dalam Musnad Ahmad dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, tafdulu sholatul jamaati ala sholatil wahda. Jadi keutamaan sholat berjamaah mengalahkan sholat yang sendirian dengan sab'an wa ishrina darajatan, ya, dengan 27 derajat, au khamsan wa ishrina darajat, atau 25 derajat gitu. Ini apa namanya derajat, sungguh-sungguh gitu, sholat bukan sekedar sholat. Kalau ingin mendapatkan derajat yang banyak, yang mulia, ya sholat dilakukan dengan berjamaah, gitu. Ya, dilakukan dengan berjamaah. Ya, yang sholat fardu ini hendaknya dilakukan dengan berjamaah, gitu. Itu penting, ya, bukan hanya sekedar sholat, begitu. Tidak ada udzur, tidak ada apa-apa, sholat di rumah terus itu. Ya. Nah ini ya derajat itu akan diberikan oleh Allah sesuai dengan perbuatannya itu. Dalam satu riwayat yang lain, ya, dari Abu Sa'id, ya, di dalam Musnad Ahmad juga dijelaskan, annahu qala, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, ayyul ibadi afdalu darajatan indallah yaumal qiyamah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapakah hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah nanti pada hari kiamat? Gitu. Qala, beliau bersabda, adz-dzakirunallaha katsira. Jadi orang yang paling utama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah mereka orang yang banyak berzikir kepada Allah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ya, makanya Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir sing akeh, gak ngantuk sing ditemeni. Ngantuk ngaji ngantuk. Ya, salat ngantuk. Melek-melek ini wae mangan gitu. Mangan baru melek gitu. Ya ternyata ini az-zakirunallaha katsira. Jadi orang yang nanti di hari kiamat derajatnya paling utama itu adalah orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimis sholata li dzikri. Tegakkan salat li dzikri, untuk mengingat Allah gitu. Tegakkan salat untuk mengingat Allah. Tapi puncak daripada zikir itu ya sholat. Ya,
puncak daripada zikir itu ya sholat. Qultu ya Rasulullah, wa man al-ghazi fi sabilillah. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berperang di jalan Allah? Al-ghazi fi sabilillah. Qala, beliau menjawab, lau daraba bisayfi fil kufari wal musyrikin hatta yang kasira wa yaftadiba daman lakana dzakirun Allah afdala minhu darajatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika dengan pedangnya dia penggal kepala orang-orang kafir dan orang-orang musyrik sehingga kepalanya terpisah dan mencucurkan darah, maka orang yang banyak berzikir kepada Allah tetap lebih utama 1 derajat daripadanya. Gitu. Jadi tetap adzzakirunallaha katsira masih lebih tinggi. Gitu. Jadi jangan meremehkan perkara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Banyak perbanyak zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya ingat, ya berzikir kepada Allah, nah, itu bisa akan lebih menenangkan hati. Gitu. Banyak orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti mereka akan semakin tenang hidupnya, gitu. Ya. Jadi ini derajat. Jadi kalau berbicara derajat, walikullin darajatun mimma amilu, maka ingat zikir itu adalah pekerjaan. Zikir itu adalah amalan. Amalan lisan juga amalan hati. Jadi tidak boleh lisan dan hati kita kosong, sepi dari berzikir kepada Allah. Kalimatani khafifatani, ya ringan filisan itu. Habibatani, 2 kalimat dicintai oleh Allah, gitu. Ringan diucapkan, dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Jadi banyak hadis-hadis yang menjelaskan terkait dengan bagaimana derajat itu bisa dimiliki. Kemudian di dalam Ibnu Majah sebuah riwayat dari Mu'ad bin Jabal, anna Mu'ad bin Jabal qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mi'atu darajatin. Rasulullah bersabda bahwa surga itu memiliki 100 tingkatan, ada 100 derajat. Surga itu memiliki 100 tingkatan. Kullu darajatin minha ma bainas sama'i wal ard, di mana ya, setiap tingkatan jaraknya antara langit dan bumi. Jadi surga itu punya 100 tingkatan dan jaraknya masing-masing tingkatan itu jaraknya antara langit dan bumi. Wa inna a'laha al-firdaus, dan sesungguhnya yang paling tinggi daripada derajat surga itu adalah al-firdaus, yang ke-100. Ya, derajat ini surga satu dengan tingkatan berikutnya jaraknya seperti langit dan bumi, berikutnya dan berikutnya sampai 100 tingkatan. Dan yang paling tinggi itu adalah al-firdaus. Itu yang paling tinggi firdaus. Wa inna awsatoha al-firdaus, ya, yang paling tinggi itu firdaus, dan tengahnya firdaus, dan tengahnya itu firdaus juga, gitu.
Jadi Firdaus ini posisinya yang paling tinggi, yang paling tengah gitu. Wa innal arsya 'alal firdaus, dan sesungguhnya arsy itu di atasnya Firdaus. Minha tufajjaru anharul jannah, ya daripadanya dipancarkan anharul jannah, sungai-sungai surga gitu. Jadi di atas Firdaus inilah sungai-sungai surga dipancarkan oleh Allah gitu. Maka faida ma sa'altumullah, jika kalian memohon kepada Allah, fasaluhul firdaus, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus gitu. Jadi kalau minta Firdaus yang paling tinggi, surga yang paling tinggi, yang ke-100 paling tinggi gitu. Yang dari sana sungai-sungai dalam surga itu dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang paling tinggi itu adalah Firdaus. Maka mintalah kepada Allah ya Firdaus, surga Firdaus. Jadi minta derajat yang paling tinggi. Inilah semangat seorang mukmin diajari oleh Allah Rasul seperti itu. Minta, ya, bercita-cita itu yang tinggi, bermimpi itu yang tinggi. Orang bermimpi tidak bayar kok. Ya, bercita-cita kan tidak bayar, tidak ada kartisnya kan bercita-cita itu. Tinggal bercita-cita aja kok, bermimpi aja. Bermimpi yang paling tinggi lah gitu. Bermimpi kok rendahan begitu. Bermimpi itu yang tinggi sekali gitu. Karena dibalik harapan dan mimpi itu kita akan berusaha gitu, untuk mengejarnya gitu. Maka ketika yang paling tinggi tidak bisa kita capai, yang kita capai adalah di bawahnya gitu. Ya. Ini logikanya begitu. Kalau yang paling tinggi ini kita upayakan bagaimana bisa tercapai gitu. Kalau toh kemudian kita gagal mencapai yang tertinggi, yang tidak di bawahnya atau di bawahnya sedikit gitu. Bukan yang paling bawah begitu. Ya. Ini pentingnya bercita-cita, pentingnya bermimpi itu. Ya. Mimpi yang tinggi sekali gitu. Ya. Seperti Allah Rasulullah perintahkan, kalau minta surga, minta Firdaus, derajat yang paling tinggi gitu. Maka kalau nanti tidak bisa dicapai Firdaus, ya masih ada 99 surga lagi di bawahnya begitu. Tapi ambisinya harus Firdaus gitu. Ya, ambisinya harus Firdaus. Kalau tidak kena Firdaus, ya nanti kena berikut-berikutnya. Masih ada yang 99 surga lagi di bawahnya itu. Tapi kalau pokoknya mlebu swarga, namanya pokoknya, jangan-jangan malah kita terpental, bukan masuk surga. Karena sembrono, maka bisa jadi masuk naudzubillah min dzalik begitu. Cita-cita juga begitu. Bercita-cita yang tinggi sekali itu. Kalau toh tidak kena yang paling tinggi, nanti di bawahnya begitu. Ya, nah ini penting. Karena keinginan, harapan, cita-cita itu juga akan membawa konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ya, tidak mungkin santai-santai itu. Maka otomatis harus semangat untuk ya menggapai cita-cita itu. Ya, karena kita punya semangat, maka otomatis kembali walikullin darajatun mimma amilu. Gitu. Jadi tetap rumusnya berlaku seperti itu. Maka siapa yang serius dapat itu. Manjada wajada. Makanya Allah ingatkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pokoknya siapa yang tenanan tak duduno dari Allah begitu. Siapa yang serius ya kami tunjukkan jalannya nanti gitu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana gitu. Siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang serius akan Allah tunjukkan jalannya begitu. Sudah jaminan itu. Walaupun ini harus juga kita pahami ya. Walaupun jalan menuju ya yang kita harapkan
itu kadang juga penuh dengan hambatan gitu. Ya, kadang juga harus kita lalui dengan perjuangan. Karena kadang-kadang kesulitan-kesulitan itu juga akan kita hadapi gitu. Ya tidak mungkin ya jalan itu lapang saja gitu. Mesti ada jalan terjalnya juga gitu. Tidak mungkin orang bercita-cita tinggi kemudian dengan gampang ini tidak, tetap Allah akan kasih jalan itu. Walaupun sulit tapi Allah nanti memberikan jalan. Oh begini, oh begini, oh begini. Ya, kita dibikin Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang cerdas, orang yang terampil. Ya. Orang yang kreatif gitu. Ya karena kesulitan-kesulitan itu. Sebab kalau kesulitan-kesulitan tidak kita lalui, maka otomatis kita tidak akan bisa pandai juga. Ya. Justru dengan kesulitan-kesulitan yang Allah berikan itu, maka Allah ingin kita semua menjadi seorang hamba yang pandai, seorang hamba yang pintar, seorang hamba yang kreatif, seorang hamba yang cerdas ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tahu hambatan gimana ini menghadapi hambatan ini. Ya, jadi tidak boleh berputus asa gitu. Oh ada hambatan. Jadi ikhtiar itu. Ketemu, lompat lagi gitu. Ada hambatan lagi, lompat lagi begitu. Semakin tinggi semakin berat hambatan-hambatan itu. Tapi Allah masih menyediakan lagi janji kepada kita. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ketahuilah sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Tidak perlu khawatir. Kesulitan itu pasti ada. Tetapi kita tidak perlu khawatir bahwa Allah pun juga menyediakan kemudahan setelah kesulitan itu. Nah ini konsep hidup yang memang kita harus ya dulu ada di kalangan apa itu ya sastrawan ya, seorang pujangga ya, kemudian bersenandung ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Tuhan, ya Tuhanku, kalau aku masuk surga Firdaus sepertinya aku tidak pantas ya Allah gitu. Tapi wala aqwa ala naril jahim, masuk neraka jahim aku tidak kuat ya Allah gitu. Masuk surga Firdaus tidak pantas ya Allah aku. Tapi kalau masuk neraka jahim kami tidak kuat juga ya Allah gitu. Abu Nawas, kita itu katanya Abu Nawas yang kemudian disenandungkan itu ya di masjid-masjid, musola-musola itu. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim gitu. Apa yang kemudian disampaikan? Fabli taubatan wa fir dzunubi, ya Allah berikanlah aku ampunan ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya. Berikanlah pintu taubat kepadaku ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Tapi belum apa-apa sudah ngomong ya Allah, surga Firdaus aku tidak pantas begitu. Belum apa-apa ini sudah ngomong begitu gitu ya. Kita tidak boleh ya bismillah berjuang bagaimana kita bisa ya mencapai Firdaus itu. Ya, dengan menjadi hamba Allah yang taat. Jadi di dunia derajat itu Allah berikan sesuai dengan pekerjaannya. Kalau Anda tidak serius, ya tidak dapat. Gitu. Ya, di dunia ini berlaku. Ya, rahmat Allah yang satu itu memang dibagi-bagi untuk semuanya. Siapa yang berusaha ya dapat itu. Nah, jangan heran, nah ini orang-orang kafir kaya-kaya ya, sementara orang-orang mukmin mereka kayak begini gitu. Ya, ini harus dievaluasi kenapa bisa begitu. Gitu. Ya. Kalau orang lain karena mereka kerja keras, mereka udah keras, gak kenal waktu. Kalau kita waktu-waktu kita tidak kita gunakan untuk kerja keras, gitu. Untuk tidur santai. Ya,
Isine ngantuk, gimana kamu akan dapat ngantuk terus gitu? Ya, kerja karo ngantuk. Prai kerja isine ngantuk tok turu tok. Gimana dapat itu? Ya. Jadi kalau kita ingin dapat bagian ya harus serius gitu. Ya, harus serius. Ya. Jadi kalau ingin dapat ya harus serius. Kalau tidak dapat ya nggak bisa. Ini berlaku untuk semua orang itu. Makanya kan Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah untuk orang-orang Makkah gitu. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah ya Rabb, berikan rezeki buah-buahan kepada orang-orang penduduk ini, mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Apa jawaban Allah? Qala wa man kafar, siapa yang kufur fa umattihu qalilan, maka aku berikan kepadanya kesenangan sedikit saja gitu. Sedikit kenapa? Di dunia masalahnya gitu. Di dunia hanya satu, rahmat ini dibagi sekian macam dan sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang 99 diakhirkan nanti di akhirat, di surga nanti gitu, yang 99 rahmat itu. Yang satu rahmat ini diberikan Allah di dunia. Ini diberikan kepada siapapun, orang yang beriman dapat. Orang yang tidak beriman pun juga dapat itu. Ya, orang yang tidak beriman juga dapat itu. Jangan mikir kamu bondo apa sembahyang karo ndonga tok terus gak nyambut gawe. Ya tidak dapat itu. Wong Allah tidak nyuruh kalian hanya untuk itu tok kok itu. Andaikan Allah nyuruh manusia untuk sholat tok, maka 24 jam kamu disuruh sholat tok itu. Buktinya ndak, Allah hanya nyuruh kamu sholat sehari 5 waktu tok gitu. Ya kan? Hanya sholat 5 waktu tok itu, 5 waktu itu pun zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu pun juga bukan satu waktu 6 jam ndak itu kan. Waktunya juga pendek-pendek juga begitu. Sholatnya terbatas juga rakaatnya gitu. Kalau kita lakukan sholat itu, maka sholat itu kan juga tidak lama begitu. Tidak ada sholat zuhur sampai 1 jam, tidak ada begitu. Artinya kalau kemudian kita ngomong, kita kan sudah sholat, kita sudah berdoa, ya masih salah kamu gitu. Kamu sholat berdoa kok targetnya kaya begitu. Kalau kamu kaya ya kerja begitu. Ya sholat, ya berdoa, ya bekerja begitu. Gak nyambut gawe njaluk sugih piye gitu. Gak nyambut gawe mangan tok sapi begitu. Ya, jadi mentalnya harus dirubah begitu. Menjadikan kita terbelakang ya begitu itu. Padahal konsep kebaikan dunia akhirat itu sepadan, seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya apa? Seimbang. Dunia harus 100% dicari gitu. Akhirat juga 100%. Bukan dibagi-bagi. Dunia 50%, akhirat 50%. Tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ibadah itu adalah semua aktivitas hidup ini menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengerti tujuannya kan begitu. Mengerti tujuannya dan mengerti caranya begitu. Bagaimana caranya gitu? Ya kita lakukan dengan tidak melanggar aturan-aturan Allah. Kita awali dengan kalimat-kalimat yang baik. Kata Rasul, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah sia-sia gitu. Tidak dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata harus baca bismillah, diawali dengan bismillah. Biar apa yang kita lakukan nilainya ibadah. Ya. Jadi semua itu nilainya ibadah, bekerja itu ibadah. Ya. Jadi bekerja itu adalah ibadah. Makanya ya kalau kita ingin menguasai dunia, ya kuasai dunia ini dengan kerja keras gitu. Ya. Nah, kalau yang kerja keras orang lain ya kalah kita begitu. Ya. Jadi kita kalah. Nah itu derajat begitu. Ya Allah tidak pilih-pilih kalau di dunia. Siapa yang berusaha dikasih oleh Allah itu. Makanya walaupun bukan orang iman, karena mereka serius, mereka sungguh-sungguh kaya-kaya mereka. Ya, mereka bisa kaya gitu. Memang tujuannya adalah itu mereka untuk kaya mereka.
Nah kita tidak kaya karena kita cara berpikirnya juga masih tidak baik juga, masih belum tepat juga gitu. Ya, ya orang mukmin harus kaya juga begitu, harus kaya. Karena perjuangan ini kalau tidak ada duitnya tidak bisa juga gitu. Ya, maka perjuangan ini butuh duit gitu. Ya, karena perjuangan butuh duit, ya otomatis saja begitu. Ya, otomatis ya berarti harus kerja kita supaya kita bisa ya berjuang dengan harta kita gitu. Ya. Ada satu riwayat dalam Imam Malik Al-Muwatta ya. Tapi hadis ini mauquf. Mauquf derajatnya mauquf dhaif. An Malik bin Yahya bin Sa'id annahu qala balaghani anna al-mar'a la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qa'im bil lail ad-dar bil hawajir gitu. Yahya bin Sa'id berkata, telah sampai kabar kepadaku bahwa seseorang dengan kebaikan akhlaknya akan bisa menyamai derajat orang yang sholat di malam hari dan orang yang kehausan di siang hari, yaitu orang yang berpuasa. Jadi hadis ini mauquf, ya, tapi semangatnya bisa kita perhatikan di sini bahwa husnul khuluq, ya, akhlak yang baik, kebaikan akhlak itu akan bisa menyamai derajatnya orang yang sholat malam, ya, orang yang sholat di malam hari dan orang yang berpuasa. Bukan berarti kalau begitu cukup berakhlak baik, tidak sholat malam, tidak berpuasa, bukan begitu. Ya, artinya sama-sama berpuasa, sama-sama sholat malam. Ya, kalau dia punya akhlak baik, maka dia yang lebih utama daripada mereka ini. Ini betapa pentingnya akhlakul karimah gitu. Ya, akhlak yang baik ini juga harus ditanamkan kepada kita. Jadi sehingga ya derajat itu juga karena akhlak juga begitu. Ya, karena kalau dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala, ya tentu akhlak ini yang paling utama gitu. Ya, akhlak ini yang paling utama gitu. Nah, jadi harus ya semuanya kita lakukan ya dengan penuh semangat ya supaya ya kita mendapatkan derajat-derajat yang tinggi tadi itu. Waliwafiyahum amalahum wa hum la yuzlamun, dan agar Allah Subhanahu wa taala mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan mereka dan Allah tidak mendolimi sedikit pun gitu. Ya, jadi yang berbuat baik sekecil apapun ya dibalas, yang berbuat jelek sekecil pun juga akan dibalas. Yang birrul walidain mereka akan ditinggikan derajatnya, mereka yang ukul walidain maka mereka akan direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, kalau ingin jadi orang sukses, ya jadilah orang yang juga birrul walidain, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Jangan wani karo wong tua, ya. Jangan wani karo wong tua. Jangan seneng bantah karo wong tua. Jangan berkata kasar kepada orang tua. Ya, berbuat baik kepada orang tua. Ya. Birrul walidain gitu. Kalau ingin derajat yang mulia dunia akhirat. Tapi kalau ingin masuk neraka silakan aja gitu. Ukul walidain itu adalah jalan menuju kerendahan derajat gitu. Ya, ukul walidain. Jadi kalau ingin derajat yang rendah, berani kepada orang tua gitu. Berkata kasar, suka bantah itu orang tua gitu. Ya, neraka gitu. Derajat yang paling rendah itu adalah neraka. Derajat yang paling tinggi itu adalah firdaus. Ya, ya sama-sama dapat nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi masing-masing ya tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yaumalan ing dalem dinane yu'radu dan tekaki utawa den adepake ya
Sapa alladzina kafaru ing akeh, sapa alladzina kafaru akeh kang padha kafir. Wa yaumalan ing dalam dinane yuradu dan tekake sapa alladzina kafaru wa akeh kang padha kafir alan nari ing atasin neraka. Ingat ya, pada hari nanti orang-orang kafir didatangkan ke dalam neraka. Apa kata malaikat? Kepada mereka dikatakan alhabtum wis padha ngentekake sira kabeh. Dhahaba itu pergi, maksudnya menghabiskan. Alhabtum padha ngentekake sira kabeh thayyibatikum ing kaapian-kaapian sira kabeh. Maksudnya thayyibatikum di sini adalah rizki sira kabeh. Fi hayatikum ing dalam kauripan sira kabeh, fi hayatikumud dunya ing dalam kauripan sira kabeh, ad-dunya ing dunya. Jadi kamu telah menghabiskan kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kamu di dalam kehidupan dunia ini. Ya, apa ini kebaikan? Ya, macam-macam itu. Ya, kesempatan, ya kesehatan, ya rezeki-rezeki yang lain gitu. Ya ana dunya dinten-entekno kang seneng-seneng gitu. Wastamta'tum. Wastamta'tum lan padha seneng-seneng sira kabeh biya kelawan thayyib, kelawan thayyibatikum, kelawan rezeki, kelawan keapian sira kabeh gitu. Biya kembali ke thayyibatikum. Kamu bersenang-senang di dunia gitu. Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Ya, itu orang-orang yang tidak beriman kan begitu. Ya, orang dunia isinya ya mereka senang-senang, makan-makan senang-senang gitu. Ya, seperti yang Allah firmankan walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Jadi mereka isi di dunia ini ya isinya senang-senang makan senang-senang makan senang-senang gitu aja. Mesti puter-puter senang-senang, yang penting senang, yang penting makan. Jadi saya dipikir mangan karo senang-senang tok. Ya. Habis waktunya hanya untuk itu. Ya, lupa untuk apa Allah menciptakan manusia ini begitu. Ya, mereka lupa untuk apa sebenarnya Allah menciptakan ini semua gitu. Allah kasih kita rezeki untuk apa rezeki ini? Nah, kalau orang yang beriman paham dengan rezeki itu maka akan diinfakkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ya mereka tidak kenal infak, tidak kenal sedekah. Ya, yang mereka kenal adalah ini harta dia usaha. Ya maka digunakan untuk apa saja yang menjadi kemauan dirinya untuk memperkuat dan untuk memuaskan nafsunya gitu ya, untuk memuaskan nafsunya gitu, untuk ini untuk itu macam-macam lah, terus kanggo macam-macam kemaksiatan lah begitu ya. Fal yauma mongko ing dalem dinane fal yauma mongko ing dalem dinane iki tujzauna dan bales sira kabeh. Maka pada hari ini kamu ya dibalasi tujzauna dan bales sira kabeh adzabal huni siksa kang hina. Maka pada hari ini kamu diberikan balasan dengan siksa yang menghinakan. Adzabal hun, azab kang menghinakan. Bima kuntum sebab barang kang ana sira kabeh. Bima kuntum sebab barang kang ana sira kabeh. Ana iku tastakbiruna padha gumedhi sira kabeh karena kamu sombong di dunia. Hari ini kamu dibalas dengan azab yang hina karena kesombongan kamu waktu di muka bumi. Tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi, lawan tanpa hak, dengan tanpa alasan. Sombong dengan tanpa alasan yang benar. Sombong gue elek gitu. Lu apakah boleh sombong? Ya.
menyombongi orang yang sombong, biar tidak sombong gitu. Dimaafkan itu. Iya. Sombong itu apa? Raddul haqqi wa ghamdul. Jangan menolak kebenaran. Jangan meremehkan orang gitu. Ya. Kalau tidak ingin di akhirat dimasukkan ke dalam azab yang hina ini gitu. Orang kafir suka merendahkan orang-orang yang beriman gitu. Karena status sosial gitu. Jadi orang iman tidak ada harganya bagi orang kafir karena kemiskinannya gitu. Mereka baru tunduk kalau orang iman itu kaya gitu. Ya, kalau ada orang iman yang kaya, maka mereka datang dengan merengek-rengek, datang dengan menunduk-nunduk gitu. Tapi kalau orang iman yang miskin, mereka datang dengan menggerik gitu. Ya, dengan sombong. Orang iman jadikan sebagai babu dan sebagainya gitu. Ya, makanya jadi orang mukmin yang kuat. Ya, kuat imannya, kuat akidahnya, kuat hartanya ya. Wa bima kuntum lan sebab barang kang ana sira kabeh iku tafsukuna padha fasik sira kabeh. Fasik. Tahu kebenaran tapi ya tidak diamalkan. Tahu kebenaran tapi tidak diperjuangkan. Fasik gitu. Ya. Terus bener tapi orang dibelo. Ya, orang dilakoni. Itu fasik. Nah, maka orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka tidak lain adalah mereka yang sombong dan mereka yang fasik. Ya, dua ini penyebabnya. Uang selagi ini sombong, uang selagi ini fasik, gitu ya. Ya, tahu kebenaran tapi tidak mengimaninya, ya. Tidak membelanya, tidak memperjuangkannya, ini akan menjadi ya buahnya nanti adalah buah neraka gitu. Yaitu azab yang hina gitu. Nah, jadi ini sebabnya ya. Jadi karena kadang-kadang memang dunia itu bisa melupakan segala-galanya gitu. Ya. Dunia, kesenangan di dunia ini bisa melupakan ya segala-galanya. Bahkan bisa menjadikan orang itu sombong, bisa menjadikan orang itu fasik, ya, sehingga ya seakan-akan mereka hidup di dunia ini seorang diri, tidak ada orang lain gitu. Ya, langsung bengkuing ngono kuwi gitu. Nek iso kuwabe wae dhewe itu gak oleh orang lain punya begitu. Ya, rakus. Itu sudah pembawaan mereka begitu, rakus gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita berbuat, beramal, bekerja bukan tujuan seperti ayat 20 ini, bukan. Ya, untuk menghabiskan waktu, untuk bersenang-senang, bukan itu. Ya, tapi kalau kita bekerja di dunia ini, ya tujuannya adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi kenapa? Karena bekerja itu ya kalau menurut firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat 77 itu adalah perintah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah pada apa yang Allah berikan kepada kamu ini untuk kepentingan nyambut gawe. Tapi tujuannya adalah untuk akhirat. Paham ya? Silakan bekerja tapi untuk akhirat. Iya, bekerja tapi untuk perjuangan. Ya, bekerja untuk kepentingan akhirat. Jangan seperti Qarun. Qarun yang menceritakan Allah di surat Al-Qasas ayat 76 itu. Jadi begitu kaya Qarun lupa diri begitu, bahwa dia mendapatkan kekayaan semua itu ya karena usaha dia begitu. Ya, lupa bahwa yang memberikan itu adalah Allah gitu. Ya, banyak Allah ingatkan wabtaghi fima atakallahu daral. Ya, jadi kalau kamu mendapatkan
ya sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, berapapun sampai sebanyak seperti yang Qarun punya, itu gunakan untuk daral akhirah. Jangan seperti Qarun, kayak sombong-sombong, kayak seneng-seneng itu. Itu Qarun. Tapi kalau orang iman jangan cari itu untuk kepentingan akhir. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lalaikan bagian di dunia. Apa bagian di dunia ini? Iya, kamu punya hak juga untuk mendapatkan hidup baik di dunia ini, begitu. Kamu punya hak juga untuk mendapatkan kehidupan yang layak di dunia ini, gitu. Ya, sama sebagai warga negara Indonesia ini, kalian semua juga punya hak yang sama seperti warga negara yang lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak itu. Tapi bagaimana untuk mendapatkan kehidupan yang layak? Kita mesti berjuang serius, kan begitu. Makanya sekolah sing tenanan, ngaji sing tenanan, cita-cita yang tinggi begitu, ya. Nah itu baru insya Allah dapat kita. Tapi sekedar wae gitu, mondok sekedarnya, ngaji sekedarnya, ya sekolah sekedarnya, nyambut gawe saenake dhewe, ya tidak mungkin gitu. Ya, bagaimana kita mendapatkan kehidupan yang layak kalau gaya hidup kita seperti itu? Ya, harus kita rubah gaya hidup kita ini, yang semangat, yang tekun, yang rajin, gitu, yang optimis, gitu. Ya, itu harus dibangun mentalitasnya ini, gitu. Kalau mentalitasnya tidak dibangun, maaf, bagaimana kita jadi orang besar itu? Bagaimana kita jadi orang yang bisa diperhitungkan orang lain, gitu? Dia harus dibangun mentalitas kita ini, gitu. Ya, kepercayaan dirinya juga harus dimunculkan itu. Nah, kalau kamu masih selalu bertanya apa bisa, ya mungkin enggak. Bagaimana kamu akan jadi orang besar kalau hidupnya hanya selalu bertanya mungkin enggak, ya enggak mungkin lah begitu. Hidup selalu isinya bertanya mungkin enggak mungkinkah? Ya dijawab aja sudah, tidak mungkin. Kenapa lama-lama menunggu jawaban mungkinkah? Tiap hari, tiap bulan, tiap tahun kok bertanya mungkinkah? Ngapain? Jawab aja segera. Tidak mungkin. Selesai sudah begitu. Wes mati wae kowe gitu. Ya, orang enggak punya tujuan hidup yang jelas begini. Ya, orang yang menatap kehidupan dengan tidak penuh keyakinan, pesimis terus gitu. Ya, orang enggak sadar kenapa bisa gitu. Mati aja kau kalau seperti itu. Tidak ada manfaatnya hidup seperti itu. Karena Islam tidak mengajarkan kalian hidup seperti itu. Optimis gitu. Allah melarang wala tahinu wala tahzan wa antumul launa in kuntum mu'minin gitu. Kamu jangan merasa hina, jangan merasa rendah begitu. Wala tahzan, kamu jangan merasa bersedih hati. Jangan merasa rendah diri. Jangan bersedih hati gitu. Wa antumul launa, kalian ini tinggi kalian ini gitu. Ya, dengan syarat in kuntum mu'min, kalau kamu beriman gitu. Ya, kalau kamu tidak beriman ya terus merasa rendah diri terus gitu. Padahal Allah menjadikan orang-orang yang beriman itu di atas daripada orang-orang yang tidak beriman begitu. Orang-orang kafir itu. Kenapa jadi orang iman ragu-ragu begitu? Jadi maka perlu membangun optimisme diri gitu. Bisa, insya Allah bisa begitu. Ya, bukan pasti bisa. Fala taqul inni fa'ilun ghadan illa iyyasha Allah itu. Tapi tetap insya Allah kita bisa. Gitu. Ya, jangan berburu udah lemah jiwa udah. Tidak mungkin lah. Belum apa-apa sudah ngomong tidak mungkin gitu. Ya, maka harus diingat. Pertanyaan yang sangat menjengkelkan dan pertanyaan yang tidak boleh kita dengar itu adalah mungkinkah? Tidak usah diucapkan kalimat itu. Itu adalah orang-orang yang kerdil. Ya, orang yang kerdil. Baca saja bagaimana Al-Fatih. Umur berapa Al-Fatih? Ya, sampai bisa berjuang bisa menguasai Cordova itu. Ya, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Orang hebat-hebat ini, orang-orang muda hebat-hebat juga ini gitu. Mereka tidak selalu bertanya, bisakah, mungkinkah? Tidak ada begitu. Apa yang tidak mungkin bagi Allah itu? Ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah.
Jadi kalau semua kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin itu. Ya, maka ini penting. Mentalitas itu dijaga, diperbaiki mentalitasnya. Ya, supaya kita jangan sampai jadi orang yang lemah jiwa, lemah semangat, ya, yang berakibat kepada kelemahan-kelemahan yang lain, lemah harta dan sebagainya begitu. Ya, jangan sampai gitu, ya. Nah, insya Allah dengan cara begitu kita akan, ya, di dunia akan hasanah dan di akhirat juga akan, ya, hasanah juga. Ya, mudah-mudahan manfaat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita kaji pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Ya, semoga menjadi kebaikan untuk kita semua, untuk orang tua kita, untuk jamaah-jamaah kita. Ya, semoga, ya, apa yang kita upayakan senantiasa diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan kita, urusan jamaah kita semua, urusan orang tua kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga diberikan sehat walafiat oleh Allah, diberikan kesabaran, diberikan pahala yang melimpah-limpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak kita semua diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan surga bersama Rasulullah dan para sahabat dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.